Dari kejauhan ku amati Mas Brian. Iya, dirinya yang sejak makan malam tadi menjadi lebih diam, lebih dingin, dan terlihat sangat muram. Mungkin jantung itu termas perih, atau barangkali darah dalam nadi telah panas mendidih. Entahlah, yang pasti netra itu sesekali tajam menatapku gusar. Kakinya terus bergerak, mengitari ruangan yang mungkin sudah lebih dari 10 kali dia ulang. Kamu sengaja melakukan semua ini, Naura? Tanyanya, mengantukkan kaki pada meja rias di sudut kamar. Melakukan apa? Tukasku balik, berlagak tak mengerti apa-apa. Tak usah berpura-pura. Kamu sengaja memberitahu soal Amalia pada Imbu kan? Bentaknya tersenggal murka. Menggeleng, kuberikan lelaki itu tawa sengit. Bahkan aku tak tahu bila putra kesayangan itu telah berani membohongi ibunya. Bagaimana bisa kau menuduhku melakukan semua ini dengan sengaja? Bantahku membalas tatapan garangnya. Lelaki yang berstatus suami itu terlihat menggeser kaki maju, menyisakan sedikit ruang untuk sampai pada titik keberadaanku. Dengan tangan mengepal, juga kemertuk gigi dari dalam mulut, dia lurus melempar mata bengis. Gentar, sudah pasti kurasakan. Namun sakit ini menolak menunduk, pasrah dengan segala perlakuannya. Kau sangat berani ya, ikut campur dalam urusanku. Urusanmu? Dalam rumah tangga masih adakah sekat seperti itu, Mas? Urusanmu adalah persoalanku juga. Masalah kita bersama. Bukan aku ataupun dirimu. Tandasku gusar. Dan ya, kau yang telah berbohong pada Imbu. Kau pula yang mengingkari janji untuk menghubungiku. Tapi, mengapa kini kau juga yang berdiri murka? Seakan dirimu lah yang telah sangat tersiksa. Harusnya aku, Mas. Mestinya aku yang marah padamu. Mestinya aku. Tandasku tajam, kuat memukul bagian tengah dada. Semanis apapun cerita kalian dulu, seindah apapun kisah kalian itu, nyatanya ini hanya tentang masa lalu yang sudah semestinya rapat kau kubur keberadaannya, Mas. Namun kau berbeda. Bahkan kau terus menaburkan pupuk untuk selalu mencium keharumannya. Cukup, bentak Mas Brian keras, menghentakkan kuat kaki kanannya. Berapa lama kau menjadi istriku? 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun? Bahkan belum genap 6 bulan kuhabiskan waktu denganmu. Tapi mengapa kau sangat berani menyalakan api antara aku dan Imbu? Bentak Mas Brian, mengarahkan telunjuk tepat di depan wajahku. Lebar, ku belalakkan netra. Entah sekarang atau nanti. Yang pasti semua ini memang harus kuhadapi. Tak peduli seberapa lama aku melangkah bersamamu. Tak peduli seberapa banyak hari yang kuhabiskan denganmu. Tak peduli. Yang pasti, kini aku adalah istrimu. Pasangan halalmu yang sudah seharusnya tahu segala tentang dirimu, Mas. Segalanya. Namun, lelaki yang dulu sangat kukagumi itu kembali menggeleng kuat. Tidak untuk hubunganku dengan Amalia. Sedikit pun
Tak akan kuizinkan kau mencampuri segala apa tentang diriku dan dirinya. Bantah Mas Brian. Seketika membuat bibir ini kaku, tak berdaya. Kenapa? Kenapa aku tak berhak tahu tentang itu? Kenapa, Mas? Apa sebenarnya yang kalian sembunyikan dariku? Apa? Teriakku gemetar, bersama peluh yang seketika mengucur deras. Mas Brian nampak mematung, tak berucap, tidak pula mengedipkan netra. Apa kau masih mencintai mantan istrimu itu, Mas? Apa sampai saat ini kau pun tetap setia mengharapkan kehadirannya di sini? Tanyaku lirih. Tetap berucap, meski aku tahu fakta yang kuterima akan mengiris lara. Bergeming, Mas Brian melempar tatapan nanar. Kembali terdiam, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Iya, aku masih mencintai Amalia. Bahkan sampai detik ini, aku tak berhenti mengharapkan kesediaannya. Ulas beliau terjeda. Acuh, tak mengindahkan ada hati seorang istri yang telah terbelah tak bersisa. Aku tahu ini salah. Tapi segala usaha untuk mengacuhkan dirinya selalu berakhir sia-sia. Bukan sekali, 2 kali, atau 3 kali. Setiap menit aku telah berusaha menghapus namanya, melupakan senyumnya, mengabaikan keberadaannya. Tapi tak bisa. Separuh hatiku telah ada bersamanya. Bila kau mau sisanya, aku sangat berterima kasih. Tapi jika tidak, lantas aku bisa apa? Ucap Mas Brian, membuatku limbung. Perlahan, ku geser tubuh ke belakang, mencari sandaran untuk sekedar menopang tubuh yang terasa penuh dengan beban. Bila memang kau mau menerima, sebisa mungkin akan kupertahankan dirimu, Naura. Membahagiakanmu dengan separuh hatiku. Namun jika tidak, aku pun tak bisa untuk terus memaksa keberadaanmu di sisiku. Lagian, bukankah seorang lelaki bisa memiliki lebih dari 1, 2, bahkan 4 istri sekaligus? Cukup, Mas. Cukup. Tak usah diteruskan. Aku tahu kau mencintai Amalia. Tak perlu kau dengungkan seberapa besar itu. Aku tahu kau masih sangat ingin bersama dirinya. Tak perlu kau ceritakan sekuat apa hasrat itu, teriakku gemetar. Tapi ada satu hal yang perlu kau ingat, Mas. Meski dia lebih lama hidup bersamamu, walau cinta untuknya lebih besar daripada aku, tetap saja, saat ini akulah istrimu. Bila ada rasa yang harus kau jaga, itu adalah hatiku. Jika ada senyum yang harus kau sanggah, itu adalah milikku. Kalau ada raga yang harus kau rengkuh, itu adalah aku. Bukan dirinya, yang bahkan akan menjadi nista jika kau menatap lama. Bukankah itu yang selama ini kulakukan? Bahkan sampai beberapa menit yang lalu, aku masih mencoba mengutamakan dirimu. Namun, kini aku sadar, mengingkari hati itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan aku sangat tersiksa setiap kali melakukannya. Bantah Mas Brian tajam. Lemah, ku coba tetap merengkuh tambah. Mencoba mencerna fakta,
bahwa aku adalah korban dari keegoisan manusia. Lantas, untuk apa kau menikahiku? Bila di dalam dadamu masih terukir nama itu, Mas. Tukasku lirih, mencoba kembali menatap dia dari sisa asa yang kupunya. Barangkali ada alasan yang bisa membuatku mampu menerima. Jelas sekali terlihat saliva menuruni kerongkongan terpaksa. Imba menatapku dari mata teduhnya. Maafkan aku. Sejujurnya ini demi menjaga hati Imbu. Iya, beliau sangat menginginkan dirimu menjadi menantu. Jelas Mas Brian pelan. Sangat lirih hingga hanya tertangkap samar. Kau selalu menjunjung tinggi wanita yang telah melahirkanmu itu, Mas. Segala cara kau lakukan agar mata itu selalu terpancar bahagia. Tak peduli apapun. Bahkan demi itu, kau tega mengorbankan seorang wanita yang bahkan telah menjadi calon ibu dari anakmu pula. Ungkapku, jatuh tersungkur di lembah curam yang gulita. Terbelalak, netra itu menatapku tak percaya. Kembali terdiam sebelum akhirnya meletakkan bobot tubuh tepat di depan raga. Kamu hamil? Tanyanya, masih dengan kelopak yang terbuka sempurna. Bergeming, aku memilih rapat mengunci bicara. Hamil atau tidak? Lantas apa guna kini? Nyatanya, dia telah mengungkapkan fakta yang membuatku tergoncang kuat. Memaksaku memutuskan bahwa tetap bertahan hanya akan membuatku terpenjara dalam pedih selamanya. Naura, apa kamu sedang hamil? Tukas Mas Brian, mengulang pertanyaan yang sama. Iya, aku sedang hamil, Mas. Dalam rahim perempuan yang kau sakiti ini, ada janinmu yang genap berusia 4 minggu. Ucapku bernada tinggi. Kamu serius, Naura? Kamu hamil anakku? Ujar Mas Brian berbinar. Berusaha meraih, mengusap perutku. Namun, dengan kasar ku tepis tangan kekar lelaki itu. Menatapnya tajam sebelum kembali melanjutkan ucapan. Tapi, apa pentingnya kini? Nyatanya, tadi sangat jelas kau ucap melepasku bukanlah hal berat. Karena cintamu untuk Amalia teramat kuat. Kapan saja kau bisa mengikhlaskan kepergianku bila tak mau menerima sisa dari hatimu itu. Bila tak mau menerima sisa dari hatimu itu, bukan? Dan aku, iya, ucapku tersenggal. Menekan Isa yang telah menyatu dengan murka. Aku memilih menolak sisa itu, Mas. Aku memutuskan tak menerima hatimu yang tak lagi utuh itu. Bila memang kamu masih sangat menginginkan Amalia, kejarlah dia. Dan lupakan aku bersama anak ini. Ucapku tegas. Mengusap deras yang telah kujanjikan tak akan lagi mengalir. Menangisi lelaki egois seperti dirinya.